Enggak, outdoor. Ini ada outdoor. Dua kali. Nanti semakin naik tangga. Keluar. Cut. Woi, halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Duduk dulu. Duduk sini. Oh, Mas. Itu Mas udah kemarin survei. Itu kan di Grand pasti namanya Mercure ya. Itu bagus banget Mas, semuanya bagus banget. Dari mana lo? Hah? Biasa kos. Woi. Halo Mas Dudung. Yuk, Lintang Asmoro. siap. Ngomong. Sini main catur sama gua. Aku tadi habis main sama Aldi, dia udah kalah 3 kali. Terus dia lagi pergi. Ini lanjutin. Oke. Sekarang giliranku. Skat. Luas banget. Cuma untuk mesin. Harusnya. Tapi nggak tahu berapa juga. Sekak, Bro. Gimana nih, susah banget tuh. Aldi ini bego banget udah. Makanya dia sampai kalah 3 kali dari tadi. Berarti Kesian Mas ini Andi. aja tuh. Lancar Nah, ini mau tidak mau kan. Song. Aku Udah masuk. Aja deh lagi. Oh iya, oke. Nanti di timelapse kan? Udah tadi kan ngobrol bebas. Udah lah. Oh ini Makan time aja. lapse. Ini di timelapse. Ayo, Tapi Mas belum ngecek harganya. belum harus telepon sehari ya? Coba ya. Skat. Yang rajanya ini apa ini tadi? Yang ini. Enggak, soalnya So kemarin maju. di Ayola aja ya. Yang itu Skat dong. di Ayola. Ah iya, gimana ini? Nanti mat. 15 sampai 20. Damat ya. Bosen aku menang terus. Udahlah. Pinggirin. Males. Ya udahlah. Mau buang. Ini ada kertas apa ini? Mas, apa itu? Wah, ada dekat silang. Kateki bentukannya jelek banget, tapi nggak apa-apa lah. Wah, apa ini? Nih, kita titik-titik Gareng Petruk Bagong. Ini apa sih? Ya ini kan tokoh wayang, masa nggak tahu? Gareng Petruk Bagong. Oh, Berarti Punakawan. apa? Iya Punakawan. Oh, Berarti yang oke. awal Semar. Oh, Semar. Coba nih, Ya, 3 menurun, cocok nggak Semar? Semar. SEMAR, wah cocok kan. cocok. Langsung tulis. Tulislah. Nah, mantap. Nah, ini ngomongin apa kok? Pakai Semar-semar segala. Wah, ngomongin apa ya? Menurutmu ngomongin apa? Sebagai salah satu universitas terbaik bangsa, UGM berperan penting dalam turut andil mengembangkan riset dan teknologi, khususnya pada bidang energi. Sejak tahun 2009, UGM memberikan kontribusinya dalam menangani polemik energi global melalui tim otomotif pertama di UGM, yaitu Tim Semar UGM. Tim Semar UGM merupakan tim otomotif yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari berbagai fakultas yang ada di UGM, dan berfokus pada pengembangan kendaraan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Selama ini, kami terus memacu serta mengembangkan nama alma mater dan Indonesia dengan mengikutsertakan tim kami di beberapa kompetisi ternama. Pada tingkat nasional, kami mengikutsertakan mobil kami di kontes mobil hemat energi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Ristek. Dan pada tingkat internasional, kami mengikutsertakan mobil kami di Shell Eco Marathon Asia yang diadakan oleh Royal Dutch Shell dan juga Drivers World Championship sebagai fase lanjutan dari Shell Eco Marathon regional. Selama 11 tahun, tim Semar UGM secara konsisten mengembangkan mobil-mobilnya dan hingga saat ini kami telah menciptakan berbagai karya orisinil yang membanggakan.
Pada tahun ini, tim Smart UGM mengembangkan dua jenis mobil, yakni Smart Urban Gasoline dan Smart Prototype Electric. Smart Urban Gasoline merupakan mobil dengan konsep city car 4 roda, layaknya mobil pada umumnya, dan mesin bensin sebagai penggerak utamanya. Sedangkan untuk Prototype Electric merupakan mobil dengan motor listrik sebagai penggerak utamanya, dan sumber tenaganya berasal dari baterai. Tim Smart UGM bekerja sampai di titik ini dengan terbagi menjadi dua divisi, Technical Division dan Project Management Team. Untuk Technical Division terbagi menjadi 4 subdivisi, di mana semua divisi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat mobil dengan konsumsi bahan bakar seefisien mungkin. Divisi pertama, yaitu Engine and Powertrain, berkutat pada engine dan sistem untuk mentransfer energi ke roda dengan seefisien mungkin, serta untuk melakukan optimalisasi performa mesin dan transmisi daya. Untuk divisi selanjutnya, yaitu Design and Manufacture, memiliki tanggung jawab untuk mendesain dan memanufaktur mobil agar mobil menjadi ringan, tetapi kuat, kompak, serta memiliki koefisien of drag yang kecil untuk memaksimalkan efisiensi kendaraan. Selanjutnya terdapat divisi elektrik motor yang memiliki tanggung jawab untuk mendesain dan memanufaktur controller pada mobil listrik pada mobil. Divisi terakhir, yaitu electrical, berfokus pada sistem kelistrikan mobil secara menyeluruh, baik pada mesin maupun aksesoris mobil, untuk meminimalisir tegangan yang terjadi pada mobil. Sedangkan untuk Project Management Team memiliki tugas untuk mengatur dan bertanggung jawab akan segala hal dalam tim yang sifatnya di luar perencanaan mobil. Untuk Project Management Team sendiri terbagi menjadi 3 subdivisi, internal, eksternal, dan media. Untuk divisi internal memiliki tanggung jawab untuk mengatur hubungan antara tim Semar UGM dengan pihak di dalam Universitas Gadjah Mada, dan juga untuk mengatur keuangan serta keperluan tim Semar. Untuk divisi eksternal, memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerjasama dan juga menjaga hubungan baik antara tim Semar UGM dengan pihak luar, seperti sponsor dan media partner. Dan yang terakhir, untuk divisi media, memiliki tanggung jawab untuk mengatur seluruh sosial media tim, kebutuhan grafis, serta multimedia tim Semar UGM. Walah, berarti ini teka-teki silangnya tentang tim di Teknik UGM. Oh iya. Yang tadi Semar kan. Semar apa sih? Semar itu kan salah satu tim mobil di UGM. Oh. Mobil hemat energi itu loh. Walah. Berarti ini teka-tekinya tentang tim. Oh, tentang tim. Terus coba nih yang mendatar nih, reaktif. Bahasa Reaktif. Inggrisnya apa sih? Reaktix. Pakai S. Pakai. Oh iya. Jam Ekar yang ada di Pinter. Oh, mana nih? Satu mendatar. Ini di sini. Jam Ekar. Namanya apa sih? Reaktix ya? Iya, Reaktix. R-E A. Tik. Nah. Nah, ini. Reaktix UGM merupakan komunitas lomba yang berfokus untuk memproduksi mobil kimia yang akan berlaga di kompetisi Chemekar internasional. Tim Reaktix terdiri dari mahasiswa-mahasiswi terbaik yang terdapat di beberapa fakultas yang ada di UGM. Tim Reaktix terbagi menjadi 2 departemen besar, yaitu Departemen Teknis dan Departemen Non-Teknis. Tim Reaktix berfokus untuk membuat prototipe mobil yang sumber energinya berasal dari bahan kimia. Mobil tersebut juga dilengkapi oleh aspek mekanis serta aspek elektronis pada tiap-tiap mobil.
selalu melakukan pengembangan serta inovasi terhadap chemicals, power source, stopping mechanism, serta manufaktur atau desain pada mobil yang kami ciptakan. Pada tahun ini, tim Reactix menciptakan 4 mobil, yang power source-nya terdiri dari turbin, pneumatik, serta volta. Sejak tahun 2010, tim Reactix turut berpartisipasi untuk mengukir prestasi demi membanggakan nama alma mater serta nama Indonesia dengan mengikuti kompetisi Chemekar yang ada di berbagai belahan dunia. Aku tunggu ya Satria Muda untuk bergabung dengan tim kami Reactix Chemekar UGM. Teman-teman akan mendapatkan skill yang signifikan serta pengalaman yang tak terlupakan. Lelah hanya sementara, kejayaan untuk selamanya. Reactix juara. Sampai jumpa. Lelah hanya sementara, kejayaan untuk selamanya. Reactix juara. Alah, ya. Jadi Chemekar itu kan mobil bisa jalan karena reaksi kimia. Itu keren banget itu. Keren banget itu. Udah lanjut aja lagi. Lanjut yang lain. Gampang-gampang ini kan timnya udah terkenal kan. Iya. Tokoh wayang paling rupawan siapa? Yang paling ganteng rupawan itu siapa ya? Arjuna. Oh, Arjuna. Iya. Coba empat Arjuna. menurun. Arjuna. Ini. Oh iya, ini Arjuna. Arjuna keren. Arjuna itu yang Arjuna. mobil listrik itu kan? Iya, yang habis ke Jepang kemarin kan? Itu keren banget sih menurutku karena bisa jalan tanpa BBM gitu loh, untuk tanpa mendukung bahan bakar juga bensin, kan. Iya, betul banget. Kayak futuristik banget ke depannya kan? Iya, bener. Kondisi mobil listrik di dunia sekarang sudah berkembang. Saat ini kita sudah banyak melihat kendaraan listrik. Perubahan yang semakin cepat mengharuskan kita untuk turut bergerak cepat. Nah, kita bisa melihat ini bukan hanya dari peluang bisnis, tapi ini juga sebagai sebuah momentum untuk kebangkitan di negeri ini. Bagaimana kita mengajak anak-anak muda Indonesia supaya mereka menjadi manusia-manusia yang ikut di dalam peradaban perkembangan mobil listrik. Arjuna itu tim mobil listrik yang sudah berdiri dari tahun 2011 dan sekarang kita sudah memasuki generasi 9. Tahun sekarang kita ada 36 orang, itu yang dari mekanis, ada dari teknik mesin, dan elektronis itu dari teknik elektro dan e-lins, lalu untuk non-teknis itu terbuka untuk semua jurusan. Untuk Departemen Mekanik sendiri itu kami bertanggung jawab terhadap hal-hal mekanikal yang ada dalam mobil. Di departemen ini kami dibagi menjadi 5 divisi yang berbeda, yaitu ada divisi sasis, terus ada divisi vehicle dynamics, aerodinamis dan body, terus ada divisi drivetrain and steering, serta ada divisi electronic enclosure yang menunjang segala keperluan elektronis pada mobil. Di Departemen Elektronis ini pekerjaannya adalah menyiapkan segala sistem kelistrikan di dalam mobil. Ada 4 divisi. Yang pertama divisi tractive system, lalu divisi energy storage itu tugasnya membuat baterai. Divisi safety tugasnya membuat peralatan safety di dalam mobil. Lalu ada control instrument, tugasnya itu untuk membaca data-data dan parameter-parameter di dalam mobil. Di operational department itu yang pertama ada divisi sponsorship and public relation, terus ada divisi Loko Trans, itu logistik, accommodation and transportation, terus ada juga divisi MMD. MMD itu multimedia, marketing and design, terus juga ada divisi static event, sama satu lagi ada divisi AFD, dia administration and finance department. Mungkin kalau misalnya dari segi di atas kertas, pencapaiannya Arjuna itu udah banyak banget, baik dari segi nasional maupun internasional. Kalau misalnya dari dulu kan kita base-nya ada di KMLI, itu sampai tahun 2016, terus kita maju ke FSAE Jepang, dan tapi menurutku pribadi, untuk pencapaian terbesar dari tim Arjuna sendiri itu, ada saat ketika pandemi kemarin, malah dapat hasil yang sangat memuaskan. Waktu itu kita juara 2 di dunia. Di Arjuna tuh aku nemu temen-temen yang karena kita banyak susah bareng-bareng, makanya tuh jadi
paham banget satu sama lain gitu. Grapia. Ngerasa bangga jadi bagian dari Arjuna, bangga pasti. Jadi kita bersama-sama untuk mengembangkan diri bersama-sama ya. Lanjutlah. Ini apa nih? Yang ini aja. Apa? Gajah Mada luar angkasa. Kok luar angkasa? Gajah Mada luar angkasa. Kelompok Inggris. Gajah Mada GM luar angkasa. Antariksa. Antariksa. Oh, jadi GMAT. GMAT nomor 2 mendatar mana? 2 mendatar. Oh ini. Oh ini doang. Wah pas ini. GMAT. Berarti GMAT itu angkasa berarti roket-roket itu dong. Oh iya, yang kayak Elon Musk ini berarti ya. Gajah Mada Aerospace Team atau biasa disingkat GMAT merupakan salah satu tim di Universitas Gajah Mada yang bergerak di bidang kedirgantaraan, khususnya roket luncur dan muatan balon atmosfer. GMAT berdiri sejak tahun 2008 dan pertama kali mengikuti kompetisi kontes robot terbang Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Komrindo Embat yang diadakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Pembentukan GMAT memiliki 2 misi utama, yaitu mewadahi mahasiswa-mahasiswa untuk belajar bersama dalam bidang kedirgantaraan serta mengikuti kompetisi-kompetisi aerospace dalam tingkat nasional maupun internasional dan membantu memajukan bidang kedirgantaraan nasional Indonesia. Ugrasena merupakan subtim yang fokus pada perancangan wahana roket kendali dengan sistem propulsi EDF atau Electric Directed Fan dan sistem kendali untuk mencapai sasaran secara horizontal. Maheswara merupakan subtim yang fokus pada teknologi rawin sonda untuk mengukur parameter atmosfer dan fokus pada riset pengambilan data di lower stratosphere pada ketinggian 20.000 meter. Gatotkaca merupakan subtim yang fokus pada pemantauan grafis sikap luncur roket uji muatan dalam visualisasi odometri 3 dimensi atau 3D Odometric Graphics Visualization dan pengambilan foto dari ketinggian. Narataka merupakan subtim yang fokus untuk mengikuti kejuaraan atau kompetisi internasional seperti kompetisi United States Student Concert Competition dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Non-technical merupakan subtim yang bertanggung jawab dengan semua kegiatan non-teknis di GMAT. Terdiri dari manajer dan multimedia and publication. Manajer memiliki tugas untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh divisinya sudah berjalan sesuai rencana dan tepat tujuan. Sedangkan, multimedia and publication memiliki tugas untuk mengelola seluruh media sosial serta membuat desain kreatif untuk kepentingan publikasi GMAT. Aku dengar katanya yang GMAT ini lombanya sampai Amerika. Serius? Serius. Keren banget dong. Keren banget emang. Wah, kita lanjut aja. Wah, iya sih, beruntung banget yang join GMAT ya. Iya. Terus ini ada nomor 2 menurut yang mana? Ini nomor 3 aja. Nomor 3. Ini apa lambangnya apa gamma itu? Gamma. Nama ikan pari, rai. Ikan pari apa nama ikan pari? Manta. Oh, gamantarai. Gamantarai. Pinter banget tahu kalau TTS. Catur aja Kak. Gamantarai. Gamantarai apa sih? Itu yang kapal itu loh. Oh, yang biasa yang latihannya di Wisdom Park. Oh, yang ada yang renang gitu buat ngambil kapal juga. Ya, teman kita kan. Oh iya. Renang mau kemakan buaya. Aduh, ada buaya emang di Wisdom Park? Enggak. Oh enggak. Gamantarai. Oh, yang lombanya di Malang itu ya Iya. sekarang ya? Wah, Ini keren baru di banget sih. Malang. Di
Dibentuk pada tahun 2012 oleh beberapa mahasiswa UGM sebagai bentuk dari kelanjutan riset PKM penerapan teknologi dengan tujuan untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi kemaritiman, kemudian berkembang menjadi tim di bawah naungan kreativitas mahasiswa UGM. Mulanya, tim ini bernama Robobot UGM. Namun karena Robobot sering disalahartikan sebagai tim robot, maka Robobot berganti nama menjadi Gamantarai yang merupakan kependekan dari Gajah Mada Marine and Naval Technology Advanced Research Activity. Gamantarai adalah sebuah tim yang dipelopori oleh Divisi Pusat Kreasi Mahasiswa KMTM UGM yang bekerja sama dengan Elins UGM dan beberapa fakultas di UGM, berkarya untuk pengembangan dan riset di bidang perkapalan, serta mengikuti beberapa kompetisi baik nasional maupun internasional. Fuel Engine Remote Control merupakan kapal cepat tak berawak dengan penggerak mesin berbahan bakar fosil. Autonomous Surface Vehicle merupakan kapal otomasi tak berawak yang dapat melakukan tugas kompleks tanpa melibatkan interaksi dengan manusia sebagai pengendali. Electric Remote Control merupakan kapal cepat tak berawak dengan penggerak motor listrik. Remotely Operated Vehicle berupa robot penyelam yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam perairan dalam. Solar Boat merupakan kapal berawak dengan teknologi solar cell sebagai sumber energi utamanya. Mechanical, tim mekanik, merancang dan memanufaktur kapal. Electrical, menentukan spesifikasi komponen elektronis, membuat serta memasang rangkaian kendali pada kapal, dan memelihara kehandalan rangkaian elektronis pada kapal. Programmer, membuat program pengolahan dengan library OpenCV, melakukan kalibrasi kamera, dan membuat algoritma. Finance dan Administration, mengelola keuangan dalam tim dan akomodasi transportasi tim saat perlombaan, serta mengelola seluruh administrasi yang dibutuhkan oleh tim. Manager, bertanggung jawab dalam kelancaran tim, baik dari segi produksi maupun pelaporan yang berkaitan dengan tim. Sponsorship and Relation, melakukan penjaringan eksternal untuk mencari dukungan terhadap tim dan membentuk konsep untuk proposal sponsorship. Media dan Publishing, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan desain grafis serta multimedia tim dan membentuk konsep branding Gamantarai. Prestasi yang pernah diraih oleh tim Gamantarai adalah sebagai berikut. Target kegiatan yang ingin dicapai oleh tim Gamantarai adalah sebagai berikut. Keren banget juga, Mas. Terus lanjut nih nomor 4, Gamma plus Gaya. Gaya bahasa Inggrisnya apa sih? Force. Force. Oh, kamu itu kuliah teknik mesin nggak tahu? Aku sering lupa soalnya, maaf ya. Berarti Gamma Force. Oh, Gamma Force. Gamma Force tuh yang mana sih? Nomor 4 mendaftar Gamma Force. Bentar. Kayaknya pernah denger itu loh, sering banget menang lomba gitu. Itu loh yang teman kita yang Reva itu, dia kan juga join Gamma Force. Oh yang, iya. Yang terbang-terbang itu yang UAV. Oh iya. Wah, itu keren banget yang iya lombanya di ada yang sampai Turki juga. Iya. Apalagi sekarang kan UAV kan marak digunakan di mana-mana. Iya, kan? Sering dibuat medis, militer. Ya, militer sekalipun. Gajah Mada Flying Object Research Center atau Gamma Force adalah tim robot terbang di Universitas Gajah Mada yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengembangan Unmanned Aerial Vehicles atau UAV. Secara umum, Gamma Force terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi teknis dan divisi non-teknis. Dari divisi teknis, terbagi lagi menjadi 5 subdivisi, yakni mekanis, elektronis, telemetri, pilot, serta programmer. Sedangkan pada divisi non-teknis
terbagi menjadi 3, yakni internal, eksternal, dan media. Sejak Gamma Force didirikan, kami telah rajin mengukir prestasi baik dalam kompetisi nasional maupun internasional. Seperti contohnya, kami telah menjadi juara umum 5 kali berturut-turut dalam kontes robot terbang Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019. Gamma Force secara konsisten turut berpartisipasi dalam pengembangan teknologi UAV di Indonesia dengan mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional. Di tahun ini sendiri, Gamma Force berencana untuk mengikuti lomba kontes robot terbang Indonesia tahun 2021 serta Tubitak International UAV Competition yang diselenggarakan oleh pemerintah di Turki. Pada tahun 2021, tim Gamma Force memiliki 6 subtim, yaitu Rasaena, Viakra Aeromapper, Gajah Mada Fighting Copter, Kageswara Technology Development, Aswincara, Sayaka Widya, Lanjut nih. Lanjutlah, tinggal dikit lah ya. Tinggal dikit ini, tinggal Fortis Invictus Machina. Wah, apa sih? Bentar. Itu kayaknya temanku sering ngomongin itu, Fortis. Ngapain ngomongin itu? Pas lagi ngobrol itu sering Iya, tiba-tiba dia Fortis karena ikut Invictus salah Machina. satu tim robot gitu. Semboyannya itu. Oh, GMRT. Nah, iya, benar. Oh, GMRT Ya, maksudnya suka di sih. kamar mandi teriak-teriak itu sih. Makanya aku kepikiran terus gitu loh. Ngapain di kamar mandi teriak-teriak kayak gitu? Ya karena dia kan sangat semangat gitu. Oh. Gajah Mada Robotic Team dengan tekad membangun bangsa. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik dalam riset and development di bidang robotika. Sebuah tim yang terdiri dari 6 tim teknis dan manajemen. Inilah kami. Tim Alvan yang terus menampilkan keelokan seni tari Indonesia melalui robotnya. Tim Heroes yang berisikan pahlawan-pahlawan untuk bertarung dalam kontes Abu Robocon. Tim Al-Fatih yang memiliki fokus dalam kontes robot memadam api berkaki. Tim Alfa Robi membangun sebuah robot sepak bola humanoid yang dapat bermain sepak bola layaknya manusia. Tim Fukuro yang terjun ke dalam pertandingan sepak bola robot beroda.
dan tim H8 yang hadir dengan inovasi-inovasi robotiknya untuk Indonesia. Inilah kami, inilah GMRT. GMRT bisa, UGM juara, juara, juara. Kamu kali Galih kan, kenal Galih kan? Oh iya, Dia kan semangat banget bengkel GMRT. Iya, yang sering nggak pulang gitu katanya, sering riset apalagi pas mau lomba itu kan. Sampai dedikasinya itu loh. Ya, dedikasinya tinggi banget emang. Ya, lanjutlah. Lanjut, ini yang nomor 2. Nih. Wah, tinggal 1 ya? Milky Way menurun. Milky Way. Milky Way apa? Galaksi. Galaksi, bumi ini di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Ini tim keren banget sih, mobil balap gitu loh. Sekelas tim mobil balap itu. Mahasiswa UGM bisa menciptakan mobil balap. Keren banget. Since its establishment in 2010 with only the ideas and perseverance from a group of UGM students, Bima Sakti Racing Team has made itself to be the pioneer of Indonesia's Formula student team, representing the said country in countless international competitions. Being the pioneer of technological advancement in regard to Formula car in Indonesia, Bima Sakti Racing Team took a significant step in 2012, being the only Indonesian team that competed in Formula Society of Automotive Engineer Japan. Within more than 1 decade, Bima Sakti always tries to contribute to the research field and be awarded in many prestigious international competitions. With all the hard work and massive improvement, Bima Sakti successfully gets an acknowledgement from the JAMA Award at FSAE Japan. This accomplishment bursts the team's spirit to give real impact for society, particularly in the technology field. Bima Sakti's hard work can be reflected in several achievements such as Bima Sakti's commitment is to always give the best version of itself to Indonesia. It can be proved by coming out as the first team who conducts aerodynamic research on every highest performance Bima Sakti car. All of the trust and accomplishments are gained because Bima Sakti has 5 core values. They are professional, progressive, passionate, solidarity, and people-friendly. With these 5 core values and strong determination to be the winner, Bima Sakti has become a place in which various of our students hone their professional, academic, and organizational skills so they could be ready to take the lead in the future, particularly in Indonesia's automotive research scope. This very culture makes the Bima Sakti team as the strongest contender since it makes the team consistent and persistent, hence will present Indonesia and UGM in the best way possible. Perkenalkan, nama saya Aditya Maheranta, saat ini menjabat sebagai Kapten Tim Bima Sakti UGM. Saya bersama rekan-rekan tim Bima Sakti ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Bima Sakti adalah tim yang bergerak di bidang riset dan pengembangan otomotif, khususnya kendaraan berperforma tinggi. Bagi adik-adik yang memiliki niat dan keinginan untuk mengembangkan dunia otomotif Indonesia, serta mengharumkan nama bangsa, kami tunggu kontribusi teman-teman di tim Bima Sakti UGM. Bima Sakti, juara! Ya itu yang hampir sama kayak Arjuna itu kan, yang tapi bahan bakarnya pakai bensin. Iya, bedanya cuma bahan bakar doang, tapi dua-duanya keren lah. Soalnya sama-sama keren lah, ternyata tim-tim di dalam Fakultas Teknik ini ternyata banyak yang keren-keren banget nggak sih? Iya, bener banget. Wah ini ternyata udah semuanya, kita bisa jawab semua loh. Walaupun kamu catur cupu, ternyata kita... TTS aku jago. Mantap emang. Ya udahlah. Ya udahlah. Wow, ini udah keisi, main yang lain yuk. Yuk, main apa ya? Karambol aja. Di sana. Ya yuk.